Halo semuanya, selamat datang di video perjalanan saya untuk dapat cetak equity sebesar 100 juta rupiah di saham. Untuk yang pertama kali menonton video ini, perkenalkan, nama saya Bilal, saya seorang karyawan swasta yang sedang coba untuk nabung saham dari uang yang saya sisihkan dari pekerjaan full time saya, juga dari pendapatan saya yang lainnya. Minggu ini yaitu minggu ketiga saya recap kinerja portofolio saya, juga penutupan dari bulan Februari. IHSG di minggu ini cukup fluktuatif ya, khususnya ramai di berita tentang konflik di luar negeri. Dan IHSG sempat menyentuh minus 2% saat beritanya keluar kala itu, namun pasar ditutup sekitar minus 1,4%. Di video ini juga saya akan share pandangan saya terhadap Tugu, di mana ini menjadi salah satu alasan saya yang akhirnya saya membeli sahamnya. Berikut adalah portofolio saya per tanggal 25 Februari 2022. Dari porsinya yang paling besar ada CSRA 38,5%, lalu ada ABMM 19,6%, ada Bukalapak di 18,7%, ada Tugu di 9,4%, dan SCMA di 13,8%. Itu CSRA sendiri ini perusahaan yang bergerak di industri sawit, dan ABMM bergerak di batu bara, Bukalapak itu ada di startup atau teknologi, lalu Tugu di asuransi, dan SCMA di media. Perbedaan dari week sebelumnya terletak dari porsi PTBA yang tidak lagi ada di portofolio saya. Alasannya sama seperti minggu lalu, yaitu adalah diversification. Yang saya bilang diversification karena saya memiliki sahamnya di industri yang sama, yaitu PTBA dan ABMM gitu. Setelah saya memperhitungkan, akhirnya saya ambil keputusan untuk memasukkan saham yang saya jual di PTBA dibagikan dan khususnya dimasukkan ke ABMM gitu, karena di industri yang sama, yaitu batubara juga. Berikut adalah performa portofolio terakhir. Yang pertama ada ABMM, itu saya ada floating gain sebesar 20,8%. Ada Bukalapak, ini floating loss lumayan dalam di 13,6%. Ada CSRA di 18,2% floating gain. Ada SCMA floating loss di 2,2%. Ada Tugu yang floating loss di 1,2%. Untuk gambar yang di bawah itu adalah gambar di mana modal awal saya, dan selama video ini kinerja portofolio saya berjalan, itu saya sudah deposit 13 juta ditambah 6 juta yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, berikut adalah saat mulai pertama kali video ini perjalanan saya, itu ada portofolio yield dibandingkan dengan IHSG di week pertama, week kedua, dan week ketiga. Jadi modal awal saya plus deposit, baru deposit satu kali, itu ada di 19,642 juta 197 rupiah. Sedangkan aset value saat ini ada di 21,639.807 rupiah. Jadi kalau misalkan dilihat dari profit yang saya punya sekarang, potensial gainnya atau potensial realize-nya juga gain yang realize itu di 1,997.610 atau 10% dari modal dan deposit saya dari saham. Nah, ini adalah decision taken selama 1 minggu terakhir. Kalau bisa dilihat di atas, itu hanya saya menjual PTBA aja dengan gain sebesar 2,3% yang nggak terlalu banyak juga, sekitar 69.997 keuntungannya gitu. Dan di bawahnya itu ada trade list historical dari yang saya lakukan selama 1 minggu ini. Tuh, jadi saya beli saham ABMM, lalu saya averaging down jadi Bukalapak, lalu saya jual PTBA, SCMA saya beli lagi averaging down waktu itu, dan lalu akhirnya saya beli Tugu. Nah, salah satu alasan kenapa saya membeli Tugu adalah akan saya bahas di video ini. Jadi tentang Tugu sendiri, itu sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina Persero. Tugu Insurance didirikan untuk menangani aset-aset perusahaan minyak dan gas di Indonesia. Jadi shareholdernya sendiri Pertamina itu menjadi mayoritas, pemegang saham mayoritas sebesar 58%.
Lalu ada Samsung Fire and Marine Insurance Co. Limited 5,30%, dan ada UOB Kay Hian PT Limited sebesar 15,8%, dan sisanya ini dari pemegang saham lainnya itu masyarakat 20,40%. Ini screenshot saya ambil dari Stockbit. Jadi saya nggak akan bahas perihal soal Tugu tentang asuransinya sendiri ya. Tapi dari mana pendapatannya Tugu dan kenapa ini menarik lalu saya beli sahamnya. Nah di sini kalau misalkan dari pendapatan terakhir yang saya baca dari laporan keuangan Tugu di kuartal 3 2021, pendapatan preminya itu masih menjadi mayoritas pendapatan sebesar 77,3%, sedangkan pendapatan investasinya di 11,7% dan pendapatan usaha lainnya di 11%. Oke, jadi pendapatan investasi yang akan poin menarik di sini. Nah, selanjutnya total investasinya berapa sih Tugu yang Tugu miliki gitu. Jadi mayoritas total investasi yang Tugu punya itu ada 45%-nya ada di saham atau efek-efek. Di sini ada sekitar 4 triliun nilainya gitu. Nah, untuk baca lebih jelasnya lagi 4 triliun ini sahamnya apa aja bisa dibuka di laporan keuangannya. Laporan keuangan Tugu di kuartal 3 2021, dan kalau misalkan saya cek sebenarnya banyak di saham-saham yang blue chip gitu porsi-porsinya. Nah, di sini ada deposito berjangka sebesar 2,5 triliun, ada uang kasnya 376 miliar, ada investasi properti 2 triliun. Jadi total investasinya itu ada di 8,7 triliun. Ini adalah poin menariknya. Kenapa? Nah, di market cap dan asetnya hanya investment aja. Market cap-nya Tugu saat ini yang ada di price to book value 0,35 itu ada di 2,7 triliun. Jadi asetnya sedangkan dibandingkan dengan asetnya yang kita ambil hanya dari investasinya aja itu sudah 8,7 triliun. Jadi dengan harga yang sekarang kita bisa dapat punya total aset yang di luar dari piutang, asuransi dan lain-lain sebesar 8,7 triliun. Jadi kalau misalkan saya bisa ambil 2,5 triliun ini deposito berjangka, sebenarnya kan ini lebih menarik dibandingkan uang kas yang gak bertumbuh ya. Sedangkan deposito berjangka itu akan bertumbuh. Jadi ini sebenarnya kalau menurut pandangan saya lebih menarik daripada kas gitu. Jadi menurut pandangan saya ini sangat murah sekali, dan saya sambil menunggu laporan keuangan tahunannya di 2021, dan saya punya pemikiran sepertinya bakal positif di 2021 ini. Karena apa? Karena dari efek-efek ini nanti salah satunya di luar dari asuransi ya, karena itu bisa dibilang saya nggak terlalu perhitungkan soal 77% ya. Cuma karena ini yang menariknya sendiri dari aset play sendiri itu ada di 8,7 triliun gitu. Jadi itu hal poin yang menarik. Dan dari efek-efeknya ini 4 triliun itu ada di saham. Kita bisa lihat sendiri kalau misalkan history dari kuartal 4 di IHSG itu lumayan tinggi. Jadi saya optimis untuk Tugu ini dari segi aset investasinya itu bakal tinggi juga gitu sebagai penutup tahun di 2021 gitu di laporan keuangannya. So itu sebenarnya hal yang menarik dari saham Tugu. Nextnya ada goal 100 juta pertama di saham. Sekarang kita ada di 21,6%. Perjalanan masih panjang. So thank you untuk yang udah nonton. Again disclaimer, video ini dibuat bukan untuk rekomendasi saham dan lain-lain. Segala keputusan diambil oleh semua masing-masing individu. Itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching. Bye bye.